Apa kabar, Sobat GoView? Kembali lagi, kali ini GoView akan membahas novel Biar Mantan Tahu, karya dari Fiska Aima. Sebelum kita ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita makin rajin uploadnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung ke alur cerita. Let's go! 8 tahun bangun usaha dan mimpi bersama. Ternyata aku cuma diminta menjaga jodoh orang. Bikin nyesek kan? Siapa yang menyangka 3 bulan menghilang pasca putus, ternyata dia akan menikah dengan temanku. Bayangkan, teman satu kelasku. Ku remas undangan warna jingga di tanganku dengan dada yang berkecamuk. Tertulis di sana nama Zidan dan Irena. Itu berarti mereka sudah bermain di belakangku sebelum kami putus. Ingin mengumpat pun sudah terlambat. Sungguh teganya. Tanpa kuduga mereka sengaja menyewa catering kakakku. Sementara Mbak Re sama sekali tak menduga bahwa itu adalah Zidanku. Zidan yang dulu pernah membuat adiknya serba alay. Apa enggak kurang ajar? Haruskah aku memberi mereka racun tikus di makanan cateringnya? Badanku berasa dihujamkan ke dasar samudra, mendapati kenyataan pengkhianatan ini. Kusesali kebodohanku yang kelewatan sebagai mantan susah move on. 2 bulan lamanya kuhabiskan waktuku dengan mengecek instastory WA, Facebook, sampai Instagram Zidan. Melihat semua aktivitasnya, dia kemana saja, dan bagaimana kabarnya. Naas, nampaknya dia sangat bahagia tanpa diriku, dan tampak semakin keren. Oh Tuhan, sementara aku sibuk menangisi diri sendiri dan menyesali. Kenapa kami putus? Kenapa? Lalu hari ini, hari yang ingin kuhindari pun datang. Tanpa gandengan maupun senderan, aku harus berlagak kuat datang ke nikahannya. Karena jika tidak, itu sama saja aku membuat semua melihat bahwa aku nelangsa. Aku berdiri bingung di ujung gedung serbaguna kemuning yang dipadati ratusan manusia. Mereka berbondong-bondong memenuhi undangan pesta pernikahan sang mantan. Resepsi ini begitu sangat megah. Mungkin karena yang menikah adalah anak dokter terkenal di kota ini. Irena itu memang kaya, tak sebanding denganku. Aku sangat menyesal kenapa dulu aku curhat padanya. Kini melihat mukanya pun aku muak. Kau kejam, Fernando. Tak seharusnya kau menikah dengan Marisol. Batinku meratap pedih. Harusnya aku yang di sana. Aku menatap Zidan dari kejauhan dengan dada yang panas. Namun, yang aku perhatikan malah tak menganggapku ada. Pernah kami saling bersitatap saat mereka memasuki aula, tapi lelaki itu menghindarinya cepat. Apalagi kalau si Iren udah mulai gelendotan, hangus semua rasa dalam diriku. Udahlah Shay, yang sudah ya sudah. Tunjukin dong kamu move on, ucap kakakku yang entah sejak kapan sudah ada di samping. Wah, mereka kelihatan bahagia banget ya mbak, gumamku. Aku menggigit bibir yang bergetar. Harusnya memang aku tidak ikut ke acara ini. Namanya nikah, Shay. Mending kamu cari jodoh baru sana. Tuh banyak cowok ganteng di sini, tunjuk Mbak Re asal. Ogah ah mbak, saya bantu mbak aja, jawabku mengelak. Ya udah, jangan sedih. Yuk bantu mbak buat nambahin sayur ke meja 2. Hibur Mbak Re mengamit tanganku untuk menuju ruang khusus di belakang gedung. Aku mengangguk pasrah. Dengan tertatih, aku mengikuti Mbak Re untuk mengangkat bahan makanan. Mungkin karena membludaknya para tamu, kami jadi kewalahan. Ditambah lagi, di antara mereka hadir juga teman-temanku yang pastinya menyorotkan rasa iba juga pandangan yang entah, makin lelah hatiku ini.
serasa ribuan ton bata ditimpakan ke dada. Lihat si Shay, kasihan ya dia. Makanya pacaran jangan kelamaan. Move on aja Shay, udah jangan baper. Jagain jodoh orang, kelamaan kali lu. 8 tahun beb, kalau anak mah udah bisa sekolah kali. Berbagai ucapan perhatian dengan nada menyudutkan pastinya menyapaku. Mau gimana lagi? Selama kuliah mereka tahu aku dan Zidan udah kayak ingus sama hidung. Lengket banget, gak mau pisah. Sekarang, ambiar semua. Aku menghembuskan nafas, mencoba lebih tegar. Kupaksakan badanku untuk bergerak lebih aktif dan menyibukkan diri dengan tugasku sebagai tukang catering di nikahan mantan. Tak terasa 2 jam lagi acara pernikahan akan usai. Ternyata aku berhasil melewatinya. Aku bangga dengan diriku. Tapi tolong jangan ditanya bentuk hatiku sekarang. Jika aku bisa, mungkin aku memilih mengoperasinya sendiri saking tak dapatku mengerti. Anggaplah aku menjelma jadi manusia baru. Tekadku di acara ini, aku harus terlihat tak peduli dan profesional mengerjakan apapun. Seperti angkat bahan makanan, jaga siomay, sampai ambil nasi kulakukan tanpa excuse. Tumben memang, tapi lebih baik dibandingkan melihat kedua manusia itu berpelukan untuk foto wedding mereka. Aku sudah move on, biar mantan tahu. Di tengah perjuanganku sebagai mantan yang tak dianggap, suara MC tiba-tiba saja memanggil semua teman-teman Zidan dan Irena untuk berfoto. Diumumkan bagi teman-teman kuliah dari pasangan pengantin untuk merapat ke panggung, karena kedua mempelai meminta untuk berfoto, termasuk atas nama Adinda Shaina Meira. Silahkan ditunggu. What? Yang benar saja. Refleks tanganku berhenti bergerak. Sebagian mata mengalihkan pandangannya padaku. Siapapun tahu, aku adalah mantan sang pengantin pria. Ini lebih dari sakit, teganya mereka. Tanpa sadar, aku merebas serbet di tanganku dengan kuat. Sorry, kamu tahu toilet di mana? Tanya seseorang saat aku tengah mematung tak berdaya. Aku membalikan tubuh yang membelakanginya. Astagfirullah, ganteng. Aku melongo melihat lelaki berkacamata dengan frame hitam menatapku aneh. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, perfecto. Hei, lelaki itu mencentikan jarinya tepat di wajahku. Toilet ya? Ulangku gugup. Aku mencari ke kanan dan ke kiri, lalu mengingat di mana letak tempat yang ia tanyakan. Toilet itu di sebelah Wah, Shay, ini pacar lo yang baru ya? Ganteng juga. Kalimatku terhenti ketika dengan semena-mena Jojo memotongnya. Tanganku yang tadi ingin menunjuk toilet hanya bisa melayang. Tak mengerti dengan maksud Jojo, lelaki itu pun sama bingungnya. Tapi ia hanya diam. Malah pura-pura. Ini calon suami lo kan? Ayolah, ajak dia ke podium, kita foto bareng sama pengantin. Tunjukin dong lo bisa move on, seru Jojo seakan memberiku ide. Aku menelan ludah yang terasa kering. Benar juga, aku harus tunjukkan pada mereka kalau aku bisa move on. Tanpa permisi, ide gila melintas di kepalaku. Iya, gue mau ngobrol dulu sama calon suami gue ya. Ku tarik lengan lelaki itu dengan cepat, hingga berada persis di sampingku. Sepasang mata elang itu mendelik bingung, tapi sebisa mungkin aku bermain mata untuk memberinya kode. Tampaknya ia sepakat, mungkin dia kasihan. Oke, kita tunggu ya. Ya, santuy aja, jawabku seraya cengengesan. Sepeninggal Jojo, lelaki berjas hitam itu melipat tangannya di dada. Jadi, saya adalah calon suami kamu. Ya ampun, cowoknya Shay ganteng banget sih. Dapat dari mana Shay? Ketemu di toko buku. Wah, siapa namanya? Ali. Namanya Ali. Ya kan bang?
Senggolku pada calon suami dadakan yang tadi aku ajak bersekutu. Yes, saya Ali. Lelaki berumur 28 tahun itu menjawab singkat yang langsung disambut anggukan paham dari semua teman-temanku. Kami sekarang sedang menunggu untuk bergantian naik panggung. Karena saking banyaknya teman kuliah Zidan dibagi 2 kloter untuk foto. Dan aku menjadi bagian keduanya. Aku melirik canggung pada Bang Ali. Siapa sangka, dimulai dari tanya tentang toilet, harga diriku akhirnya terselamatkan. Untunglah lelaki ini nggak ribet sesuai dugaanku. Setelah kujelaskan keadaanku sebagai mantan yang tertindas, dia akhirnya menyanggupi. Dengan syarat, usai acara ini, aku pun harus membantunya mengerjakan sesuatu. Mengerjakan apa? Entahlah. Setelah lama menunggu antrian, akhirnya tibalah kami untuk berfoto sama pengantin. Debaran jantungku semakin tidak beraturan. Rasanya kakiku tak nyaman sekali. Aku berjalan tertatih di depan Bang Ali. Beberapa kali aku menghembuskan nafas untuk mengusir sakit. Selamat ya, Dan, Ren, ucapku. Tak bisa menahan diri untuk tak melihat Zidan. Dia pun sama. Netra kami bertemu sepersekian detik. Lalu aku menunduk karena kurasakan mataku yang memanas. Iya, terima kasih ya Shay. Udah datang dan mau handle catering. Jawab Iren mewakili tanpa merasa bersalah. Aku mengalihkan pandangan pada cewek satu itu. Entah apa salah dan dosaku, kenapa dia tega menyakitiku? Kenapa dia tega mempermalukanku? Dasar wanita iblis. Iya sama-sama. Lalu ini kan Bang Ali. Hei, kapan datang? Seru Iren tiba-tiba memutus omonganku. Bang Ali, kalian saling kenal? Aku refleks memutar tubuh. Menatap penuh keterkejutan pada lelaki yang berada di belakangku dan Iren secara bergantian. Lelaki berwajah cerah tapi dingin itu hanya tersenyum. Kemudian, dia menyalami Zidan dan Irena yang masih bengong tak percaya. Iya, saya baru saja datang dari Jogja. Selamat ya, Ren. Oh iya, ini calon istri saya, kenalkan Shaina. Shaina, kayaknya udah kenal sama Iren kan? Mantan pacar saya. Tanya Bang Ali dengan senyuman menyeringai. Eits, calon istri. Sumpah. Rasanya ini hal paling gila yang pernah aku dengar. Pantas saja Bang Ali langsung setuju ketika aku memintanya pura-pura jadi pacarku. Ternyata dia mantan pacar Irena dan sekarang akulah yang merasa dimanfaatkan. Jadi, kalian sudah lama pacaran? Enggak, 2 bulan yang lalu saya dijodohkan sama Shay. Nanti datang ya ke nikahan kita. Ya kan Shay? Bang Ali menyenggol lenganku. Iya. Masih dengan tampang blow-on aku mengangguk. Kok jadi gini ya? Perasaan tadi aku yang menyusun rencana. Aku melirik Zidan yang menatapku tajam. Hatiku pun bersorak. Akhirnya dia cemburu. Baguslah, biar mantan tahu. Wajah Irena yang semula bahagia, tiba-tiba berubah pucat. Kulihat dia berpegangan pada ujung sofa pengantin. Suasana yang tadi tampak bahagia berubah menjadi awkward. Sepertinya sejak tadi saya lihat Shay kurang enak badan karena kecapean mengurus catering. Jadi nampaknya saya mau izin langsung saja, tidak usah foto ya. Gimana Shay? Tanya Bang Ali menoleh padaku yang masih terkesima. Iya, sure. Aku emang lagi gak enak badan, kataku cepat. Baiklah, yuk. Tanpa meminta izin, Bang Ali meraih tanganku lalu mengajakku turun dari panggung. Bukannya menolak, aku hanya membuntuti bagai sapi yang dicocoki hidungnya. Seperti menikmati permainan Bang Ali. Maaf ya, saya melakukannya karena saya pun sama merasakan yang kamu rasakan. Paling tidak kita impas. Kilah Bang Ali tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk lalu tersenyum penuh kemenangan. Kebetulan sekali, kita sama-sama mantan yang dibuang. Yes, gitu dong. Biar mantan tahu, aku bisa bahagia tanpa dirinya.
walau cuman pura-pura. Bersambung. Terima kasih untuk terus menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat uploadnya. Bye-bye.